Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Baik, meneruskan kembali pembacaan buku remaja antara Hijaz dan Amerika, Panduan Penyiapan Masa Baligh, karya Ustadz Budi Azhari LC. Kita sekarang masuk ke halaman 76. Subjudulnya berbunyi Allah sedang menyiapkan kekuatan taklif. Taklif itu adalah kesiapan untuk menerima beban syariat. Kita langsung saja. Ini insyaallah kurang lebih 3 atau 4 pas ini. 4 lembar. 4 lembar itu aslinya sedikit, tetapi pertama karena mendengar, kedua karena kurang minat, ketiga ada was-was dari setan dan dorongan nafsu yang tidak ingin baik begitu. Maka 4 halaman ini seakan lama sekali. Beda kalau nonton film, beda kalau juga dengar musik dan seterusnya, itu enggak terasa. Karena itu terkait dengan nafsu. Baik, kita lihat Allah sedang menyiapkan kekuatan taklif. Usia baligh adalah usia taklif, siap menerima beban syariat. Halal haramnya harus dilakukan. Sudah ada tanggung jawabnya begitu. Sudah ada dosa dan sudah ada pahala. Jika seseorang telah sampai pada usia baligh, maka dia telah bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah atas berbagai perintah dan larangan dalam Islam. Perhatikan kalimat Muhammad Sayyid Qutb, kurang lebih begini artinya, yang menarik di fase ini, di fase baligh, salat dan puasa telah wajib. Konsep Islam menambahkan selain kewajiban syariat tersebut juga kewajiban dunia. Kewajiban syariat plus kewajiban terkait dengan dunia. Seorang anak laki-laki sejak hari tersebut bertanggung jawab di rumah dan masyarakatnya, karena ia telah sampai pada usia sama seperti laki-laki dewasa, sehingga mereka akan bertindak dengan cara yang sama dan mendapatkan tugas yang juga sama. Seorang anak perempuan bertanggung jawab di rumah, tempat utamanya, karena telah mencapai usia wanita dewasa. Ia telah memasuki dunia wanita dewasa, sehingga ia menjadi salah satu dari mereka dan mendapatkan tugas yang sama dengan mereka. Manhajut Tarbiyah Al-Islamiyah. Jadi, usia muda bukan usia hura-hura, tetapi usia yang telah Allah siapkan agar mereka menjadi orang dewasa yang siap menanggung taklif dan pembebanan syariat, dan selanjutnya menjadi pemimpin di bumi ini. Masalah di anak muda kita hari ini adalah mereka yang telah baligh tetapi belum siap menerima taklif. Bahkan tidak hanya yang muda, yang sudah tua bisa jadi belum siap karena belum dapat ilmunya. Mereka hanya matang dari sisi seksual saja, sehingga yang ada adalah dorongan kuat untuk menikmati tanpa bertanggung jawab. Jadi cuma menikmati terus, tanggung jawabnya minus, 0 bahkan minus. Makanya dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 6 yang artinya kurang lebih, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, rushd tadi dulu, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim itu melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Perhatikanlah ayat ini. Anak yatim dalam definisi Islam adalah mereka yang belum baligh. Jika mereka telah sampai di usia pernikahan, maka harta milik mereka yang ada di tangan walinya harus diserahkan.
Tetapi syarat penyerahan harta tidak cukup hanya baligh dari sisi umur, tetapi harus ada sifat rusydan, cerdas dalam mengendalikan harta. Sementara kita sering melihat bahkan mereka yang telah menginjak usia pernikahan, bahkan yang sudah nikah, bahkan yang sudah semakin tua bisa jadi, ya, belum kunjung mempunyai kecerdasan dalam membelanjakan harta untuk hal yang manfaat. Banyak yang hanya berorientasi menikmati uang, sehingga menghamburkannya untuk hal yang tidak baik dan sia-sia. Masa usia baligh adalah usia kesiapan dan kecerdasan dalam mengatur kehidupannya, termasuk masalah hartanya. Usia baligh adalah usia ilmu dan kepemimpinan. Ya, saya ulang, usia baligh adalah usia ilmu dan kepemimpinan. Sebagaimana kalam Allah tentang usia muda Nabi Yusuf alaihi salam, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, Nabi Yusuf, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Yusuf ayat 22. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya tafsir Al-Qurtubi, mengumpulkan pendapat para ulama tentang makna kata hukman wa ilman. Kedua kata itu berarti akal, pemahaman, kenabian, ilmu agama, dan ilmu tentang kepemimpinan. Kemudian para ulama tafsir berbeda pendapat pada usia berapa Yusuf alaihissalam mendapatkan kemuliaan tersebut. Ada yang mengatakan pada usia awal baligh, ya hingga 40 tahun. Jadi ini bermacam-macam pendapatnya. Dari sini sangat jelas bahwa usia baligh adalah usia awal telah mempunyai pemahaman, pemikiran, ilmu agama, dan ilmu dunia yang baik. Semua kebaikan ini akan terus bertambah hingga mencapai prestasi, baik dalam rumah tangganya ataupun di masyarakatnya. Maka jika seorang anak yang ingin dianggap dan diperlakukan seperti orang dewasa, sekali lagi, maka jika seorang anak yang ingin dianggap dan diperlakukan seperti orang dewasa, jelas tidak ada masalah. Di mana masalahnya? Apalagi jika ia telah baligh. Perintah sebesar sholat saja telah wajib, ya, baginya, dan dosa jika ia meninggalkannya. Jadi ini luar biasa. Ya, sholatnya sudah wajib, apalagi yang lain begitu. Padahal sholat itu ya kewajiban yang paling agung lah begitu. Hanya saja kata dewasa yang dimaksud tetap dalam koridor kebaikan seperti penjelasan ayat di atas. Mereka harus mulai ditunjuki tugas-tugas mulia dan kemampuan diri yang harus dimiliki oleh orang dewasa. Bukan sekedar dewasa dalam arti kematangan biologis saja. Mereka mulai harus mendapatkan kepercayaan dan bimbingan di tahap awal ini untuk mulai bertanggung jawab penuh sesuai dengan usia balighnya atas posisinya di rumah dan masyarakatnya. Karena itu salah besar mereka yang menganggap bahwa usia baligh bisa jadi hari ini pada usia 12 tahun. Mas Falah, ya Mbak Aisyah sudah hampir masa kanak-kanak. Jadi salah besar mereka yang menganggap masa usia baligh itu masih masa kanak-kanak. Ya dianggap anak kecil lah begitu, umur 12 tahun. Sehingga mereka tidak pernah diperlakukan secara dewasa. Diperlakukan masih kayak anak kecil terus, ya apa-apa harus diloloh. Dan akhirnya kemandirian adalah masalah besar generasi hari ini. Ya, kemudian subjudul yang selanjutnya, tahapan pendidikan seksual dalam Islam. Islam agama yang sangat memperhatikan urutan dan tahapan. Dalam hal pendidikan seksual umpamanya, Islam tidak tiba-tiba mengajarkan hal ini pada usia remaja atau menjelang remaja, tetapi justru mengajarkannya sudah jauh-jauh hari. Misal pembahasan tentang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jika hal ini disebut
Ya seringkali yang terbayang oleh kita adalah harus berpikir sekian kali untuk menjelaskannya. Karena tabu, ya, saru. Karena harus memperlihatkan aurat. Padahal kalau hal ini diajarkan sejak kecil menjadi sangat mudah. Dari sejak usia sangat awal, anak-anak kita sudah bisa diajari tentang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan cara yang sederhana. Di rumah kita ada ayah dan ibu, mungkin kakek dan nenek, mungkin juga ada kakak-kakak yang berbeda jenis kelaminnya. Maka bisa kita kenalkan di awal bahwa ayah adalah laki-laki dan ibu adalah perempuan, kakek laki-laki dan ibu perempuan, kakak Ahmad adalah laki-laki dan kakak Fatimah adalah perempuan, dan seterusnya. Dan subhanallah, anak-anak di usia awal sekalipun, ya balita, bahkan sudah bisa menilai laki-laki dan perempuan versinya sendiri. Tetapi ketika kita uji, jawabannya benar. Di antara yang akan ditandai sebagai perbedaan oleh anak kita adalah pakaian. Seorang anak perempuan bisa mengatakan, aku perempuan dan kakak laki-laki. Dikarenakan dia melihat perbedaan yang jelas, karena aku pakai jilbab dan kakak tidak. Allah memberikan mereka ilmu untuk membedakan jenis kelamin versi mereka tanpa harus membuka aurat. Untuk itulah Nabi melaknat gaya dan tingkah laki-laki yang seperti perempuan dan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhraja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, ya radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kelaki-lakian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Maka Nabi mengeluarkan fulan dan Umar mengeluarkan fulan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Syekh Mustafa Al-Bugha memberikan catatan yang dimaksud al-mukhannathin di situ adalah berlenggak-lenggok, melemah lembutkan tingkah lakunya. Ya, dan kata-kata tentunya. Keluarkan mereka, yaitu jangan biarkan mereka masuk ke rumah kalian baik kepada anggota keluarga laki ataupun perempuan, karena masuknya mereka menyebabkan kerusakan di dalam rumah. Fulan yang disebutkan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan yang namanya Anjasyah, budak hitam yang menyanyikan hidak saat menuntun unta yang dikendarai wanita. Mungkin dia berlenggak-lenggok ya ketika itu. Dan si fulan ya tidak disebutkan namanya, nama orang yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah pun melaknat laki-laki yang berpenampilan mirip wanita dan sebaliknya. Perhatikan sabda Nabi berikut ini, annahu la'anal mutasyabbihati minan nisa'i war rijali wal mutasyabbihina minar rijali wan bin nisa'i. Saya ulang, annahu la'anal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Bahwasanya beliau ya sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang mirip dengan laki-laki dan laki-laki yang mirip dengan perempuan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tabari ya dalam Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah menjelaskan tidak boleh bagi laki-laki bermirip-mirip dengan wanita pada pakaian, perhiasan khusus bagi wanita, demikian juga sebaliknya. Ya sungguh luar biasa. Islam memperjelas status laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah mentolerir ketidakjelasan status. Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat siapapun yang tidak jelas status jenis kelaminnya. Kata laknat berarti jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ini mengerikan sekali. Kerusakan sudah dipastikan akan merobohkan rumah tangga yang di dalamnya ada individu yang seperti itu. Dengan demikian,
saat generasi muda kita memasuki usia perlu penjelasan tentang perbedaan status, ya sangat mudah menjelaskannya kepada mereka, karena hal ini merupakan ketegasan yang sangat dijaga oleh keluarga muslim. Dalam hal fikih keseharian kita pun sangat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang sangat jauh, seperti cara berpakaian yang jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan, batas aurat yang tidak sama. Demikian juga masalah sholat, shaf perempuan selalu di belakang laki-laki, bahkan shaf laki-laki yang paling baik adalah yang paling depan. Sementara bagi perempuan, shaf yang paling baik adalah yang paling belakang. Islam juga memberikan batas yang jelas dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Jika hal ini menjadi keseharian yang dipahami oleh generasi muda kita, maka akan sangat banyak membantu menyelesaikan permasalahan yang terkadang muncul di usia tersebut. Salah satu syariat yang pasti melibatkan orang tua sekaligus dialog tentang hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i." Ajarilah anak-anak kalian salat pada usia 7 tahun. Mudah-mudahan sudah terlaksana, ya. Pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia 10 tahun. Ini ada kaidahnya sendiri. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Anak-anak kita yang laki-laki dan perempuan selalu bersama bahkan saat mereka tidur. Tetapi tiba-tiba saat usia salah satu dari mereka 10 tahun dan berbeda jenis kelamin, mereka harus pisah tempat tidur. Terbayangkanlah oleh kita ada pertanyaan anak kita yang telah lebih dahulu menginjak usia 10 tahun itu, atau bahkan adiknya. Mereka akan bertanya, mengapa aku tidak boleh tidur ya bersama adik atau kakak. Inilah kebesaran Islam. Hasil dari syariat tersebut, orang tua harus memberikan jawabannya. Yang harus dijelaskan pada poin pertama adalah, ya ini catatannya, kalau ingin menjelaskan, ini perintah dari Nabi, nak. Lah begitu. Itu poin pertama. Dan perintah Nabi pasti selalu baik dan berkah. Ya harus ditanamkan yang ini. Ya perintah Nabi itu, ini adalah perintah Nabi, perintah syariat, maka harus kita taati. Kemudian juga ditekankan perintah Nabi pasti selalu baik dan berkah. Ya untuk kita begitu. Barulah kita menjelaskan hikmahnya. Tentu pada batas usia tersebut, tentang usia menjelang balik, tentang kedewasaan yang membawa berbagai konsekuensi, dari mulai kemandirian, kematangan jiwa hingga kemuliaan sebagai calon orang besar di bumi ini, dan juga masalah latihan berhati-hati dalam interaksi dengan lawan jenis, dimulai dari mahramnya sendiri. Ya dengan sentuhan awal bahwa ada beda cara berinteraksi dengan lawan jenis yang mahram dan yang bukan mahram. Mereka mulai belajar tahapan yang benar, tahapan yang indah dalam ilmu Islam. Ya, mungkin itu. Ya, memang ngapunten agak panjang, tetapi mudah-mudahan lebih banyak yang kita ambil, ya tanpa harus banyak komentar, ya. Dan ternyata ngapunten, tadi malam saya menyampaikan kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, ternyata saya salah buka halaman. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik itu baru kita mulai nanti malam insyaallah taala. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara lahir maupun secara batin, dengan selalu mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya hidayah yang penuh. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.